Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, kultum malam ini saya manfaatkan untuk melanjutkan materi ketika buka bersama kemarin. Esi kalingan boten Bapak Ibu, kemarin buka bersama sampai di mana materi saya? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sekarang saya akan melanjutkan mengajak Bapak Ibu sekalian belajar bersama seperti yang diajarkan oleh Nabi yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemarin Nabi Adam, saya jadi ingat, sudah sekalian berlanjut dengan Nabi yang kedua, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu anak cucunya Nabi Idris, generasi yang ke-6 dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nama aslinya di dalam Alkitab Noah, tapi bukan Noah Ariel benten nih. Ada juga yang berpendapat nama aslinya Abdul Ghaffar. Ulung kita heran kaya wong Indonesia nih. Bahkan kemarin tanpa sengaja saya buka YouTube, tapi saya belum percaya ini, saya masih belajar. Itu ada yang mengatakan orang asli Indonesia bagian mana nih? Jangan mau Harjo nih. Ini cerita, tapi belum saya buktikan. Skenarionya sama dengan Nabi Nuh dan Nabi Idris, yang selisihnya atau jarak antar nabinya 10 abad atau 1000 tahun. Dan misinya pun sama, melanjutkan misinya Nabi Idris alaihi salatu wassalam, berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umatnya, yaitu kaum Duriyah Qabil yang hobinya suka membunuh. Dan Nabi Nuh ini Bapak Ibu, Nabi yang paling panjang usianya, 1700 tahun, luar biasa ini. Dari 1700 tahun usia dakwahnya 750 tahun sendiri. Jadi ada usia lengkap, ada usia dakwah. Besok ketika kita di pengadilan Qadhi Rabbul Jani pun akan ditanya oleh malaikat berapa usia dakwah kita selama kita hidup. Jadi Bapak Ibu yang usia lengkapnya 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun pasti akan ditanya dari umur lengkapnya itu berapa umur dakwahnya. Jadi akan dihitung juga. Jadi eman-eman kalau kita banyak tidurnya, sepertiga hidup sendiri, satu hari 24 jam, 8 jam buat tidur, itu sehari. Kalau setahun berapa? Jadi kalau 60 tahun berarti tidurnya 20 tahun. Sangat eman-eman sekali. Nah, kondisi umatnya juga sama-sama membeling, dablek, bikin onar dan sebagainya. Bahkan Nabi Nuh sendiri Bapak Ibu sampai uzlah selama 50 tahun. Kalau kita baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uzlahnya hanya 5 tahun di Gua Hira. Nabi Nuh 50 tahun, itu pun atas perintah Allah disuruh berhenti dulu dakwahnya. Tapi dalam waktu 50 tahun itu Allah mempersiapkan sambil mencobalah, siapa tahu ada umat yang bertobat. Dan dalam waktu 50 tahun itulah Allah sudah memberikan kabar kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, kalau masih beling, dablek, suka bikin onar, Allah akan datangkan musibah terbesar, banjir bandang terbesar dan pertama di dunia.
kabar baiknya Bapak Ibu, ini kabar baiknya entah benar atau salah, tapi dalam sejarah dikisahkan bahwa piranti kapal yang disediakan untuk menyelamatkan umatnya Nabi Nuh, kabarnya kayu jatinya itu diambilkan dari daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kinten-kinten kota napa niku? Login nebak-nebak kota apa ya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya bayangan apa ya wis ono Indonesia zaman segitu 3000 tahun sebelum Masehi. Ya mungkin ono, cuma belum tahu namanya daerah mana itu. Yang jelas bukan Umbularjo. Nah, sejak saat itulah Nabi Adam sedikit nyicil nanam, rantingnya dikumpulkan, akhirnya dibikin kapal. Persiapannya 50 tahun untuk menghadapi banjir bandang terbesar. Bapak Ibu, Nabi Nuh dikaruniai 5 anak. Anak yang pertama meninggal sebelum terjadi banjir bandang. Namanya tidak disebutkan di dalam sejarah, tapi ada yang berpendapat namanya Syam. Nah, sama anak yang laki yang paling kecil ini yang tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Nabi Nuh bapaknya sendiri juga tidak bisa menyelamatkan. Anaknya diajak naik kapal juga tidak mau. Dengan sombongnya akan naik gunung yang tertinggi, nanti pasti akan selamat, kata anaknya. Nah, anak yang laki ini namanya Yam. Orang Bani Israel menyebutnya Kanaan. Jadi yang selamat hanya 3 anak ini. Anak yang kedua, 3, 4 namanya Sam, Yafis, Ham. Sam, Ham, Yafis. Sam ini Bapak Ibu sampai sekarang masih ada keturunannya. Mereka menyebar di daerah Mesir dan Turki. Di sana ada suku Kiptiah namanya. Nanti dalam sejarah Nabi pernah mendapat hadiah perempuan. Seorang perempuan dihadiahkan kepada Rasul dari suku Kiptiah. Itu keturunannya anaknya Nabi Nuh bernama Sam. Bukan Syam ya, ada Syam, ada Sam. Ham ini sekarang keturunannya juga masih ada, menyebar di daerah Rusia, Estonia, pokoknya daerah-daerah dekat Rusia. Kulitnya putih-putih Bapak Ibu, tapi lebih suka menjadi budak ya. Profesinya sukanya seperti itu. Nah, yang Yafis itu yang menempati asli daerah Jazirah Arabia. Nah, maka nanti yang Yafis inilah yang memberikan keturunan, menyebarkan keturunan dari nabi-nabi yang jumlahnya banyak sekali. Ada 4 nabi yang asli orang Arab itu. Nanti ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli 4 orang Arab ini. Yang lain Arab keturunan, mungkin karena berdagang dengan orang Arab jadi Arab, naturalisasi dengan orang Arab, atau bahasanya menggunakan bahasa Arab jadi disebut orang Arab ya. Karena nanti bahasanya campur baur. Seperti ustadz itu bukan bahasa Arab Bapak Ibu. Ustadz itu artinya guru tapi bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya guru itu mubalih, karo guru perempuan mubalighah. Ustadz itu bahasa Turki. Kalau kita nggak tahu dikiranya bahasa Arab nih. Nah Bapak Ibu, akhirnya jadilah kapal Nabi Nuh yang sempat diolok-olok oleh umatnya. Mana mungkin musim kemarau 50 tahun akan terjadi banjir bandar. Tapi akhirnya terjadi juga. Dan Nabi Nuh sudah menyiapkan untuk menyelamatkannya. Maka dibikinlah kapal yang sekaligus kapal terbesar di dunia. Bagaimana tidak terbesar? Panjangnya saja 7.000 kaki, lebarnya 80 kaki, tingginya 50 kaki, dan mampu menampung lebih dari 200.000 penumpang, melebihi besarnya stadion Anfield yang dipakai Liverpool di Liga Inggris itu. Kalah itu. Masih ditambah lagi dengan 2.000 binatang, 4.000 binatang melata, 6.000 jenis unggas. Itu semuanya masuk dalam kapalnya Nabi Nuh berpasang-pasangan. Itulah yang diselamatkan oleh Allah. Nah, kisah singkat Bapak Ibu, terjadilah banjir bandang terbesar. Saya katakan terbesar karena banjir bandangnya sudah tingkat internasional, tidak hanya lokal.
kapalnya saja dibuat di Irak, di Bukit Judi, terdampar di pegunungan Turki. Jadi jaraknya 3.500 km, tidak main-main. Sudah antar negara. Itu secara ilahiyah. Secara ilmiah kita bisa lihat dari NASA misalnya, NASA sendiri melaporkan 3.000 tahun sebelum Masehi terjadi lelehan kutub utara, kutub selatan mencair meleleh jadi es, maka terjadilah banjir bandang terbesar. Itu ilmiahnya. Ilahiyahnya ada di dalam sejarah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah Bapak Ibu, akhirnya sesudah banjir bandang terbesar itu, dan Nabi Nuh ternyata masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup menikmati hasilnya selama 350 tahun lagi. Jadi total umurnya 1.700 tahun, dan Nabi Nuh akhirnya menempati di daerah Hadral Maut antara Yaman dan Oman. Disitulah Nabi Nuh hidup bersama anak-anaknya yang selamat. Kaumnya tidak ada yang selamat, jadi yang selamat hanya anak-anaknya. Nah, anak-anaknya inilah yang nanti akan meneruskan generasi berikutnya. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meninggal, Nabi Nuh sempat berpesan kepada anak-anaknya yang sekaligus pesannya juga buat kita semua. Apa pesan Nabi Nuh? Apa pesan wasiat yang agung dari Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku dan wahai umatku, lakukanlah dua hal sebagaimana aku larang dua hal. Dua hal apa saja yang harus dilakukan? Kata Nabi Nuh, amalkan kalimat la ilaha illallah, dan amalkan pula kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sebagaimana aku larang atau tinggalkan dua perkara. Apa dua perkara ini? Kebalikan dari la ilaha illallah, yaitu tinggalkan perbuatan syirik, dan kebalikan dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, yaitu jangan berbuat sombong, meremehkan orang lain, merasa lebih pandai daripada orang lain. Itu wasiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin melanjutkan wasiat Nabi Nuh, jangan lupa sering-sering mengamalkan kalimat la ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah. Jangan hanya ketika ada seripah saja, ketika ada tahlil saja, tapi dalam kesehariannya minimal setelah sholat wajib, berarti 5 kali dalam sehari kita membaca la ilaha illallah. Tambah satu lagi lah menjelang tidur membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu kapan yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim? Satu, antara adzan subuh menjelang qomat. Jadi adzan subuh selesai, Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat, sambil menunggu iqamat bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim 100 kali. Nah, orang cukup ya selak qomat. Pesan kalian qomat, ojo qomat sih. Dindani yo ping 100 aku. Nih yo cepet macane nek suwi kok selak awan. Nanti selak habis waktu subuhnya. Semampunya saja lah, nggak apa-apa, tidak harus 100, enggak selak qomat, kasihan jamaahnya. Rahasianya apa? Jangan tanya Bapak Ibu, baca saja, buktikan saja. Dan nanti keajaibannya berbeda-beda. Yang saya dapatkan, yang Mas Imam dapatkan, yang Pak Agung dapatkan, nanti keajaibannya beda-beda. Jadi nggak usah tanya, buktikan saja. Kalau nanti tidak terbukti, jangan bilang saya. Kalau terbukti, boleh bilang saya. Itu wasiat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Insya Allah minimal kita tidak akan menjadi orang yang sombong dan terjauh dari perbuatan syirik. Mekatan Bapak Ibu, ceramah singkat kultum sholat tarawih malam hari ini, insya Allah di pengajian berikutnya masih ada jatah saya akan lanjutkan kisah-kisah Nabi berikutnya. Masih banyak Bapak Ibu, ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Su'aib, Yakub, dan masih banyak lagi. Tidak janji tapi insya Allah.
Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.